Saya secara pribadi menyampaikan selamat Natal buat kita semua, bahkan selamat tahun baru untuk kita semua. Rekan-rekan semua yang diberkati oleh Tuhan, tema Natal kita kali ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema ini merupakan kutipan langsung dari percakapan antara para gembala pasca atau setelah mendengarkan kabar baik dari malaikat. Kita bisa baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 15 yang dikutip dari TB2. Di situ dikatakan dengan jelas, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, tema Natal tahun lalu itu diambil atau dikutip dari ayat sebelumnya, yaitu damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, yang merupakan kutipan juga dari Lukas pasal yang kedua ayat 14. Di situ dikatakan begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bagian ini sering disebut glorias atau madah atau pujian bala penghuni surga atau malaikat. Kemungkinan besar tema tahun lalu dan tema ini punya korelasi. Tetapi ini bukan ruang untuk saya membahas korelasinya. Kita hanya fokus pada tema kita saat ini, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Rekan-rekan semua yang diberkati oleh Tuhan, perlu untuk kita ketahui bahwa tampilan para gembala yang dibicarakan di konteks ini atau yang dibicarakan di sini memang terjadi persis pada momen Natal atau momen lahirnya Yesus Kristus. Sedangkan tampilan orang Majus yang juga dibicarakan dalam Injil Matius itu terjadi agak jauh setelah momen Natal atau momen kelahiran Yesus Kristus. Ada beberapa alasan atau ada beberapa indikasi yang kemudian kita sampai pada kesimpulan yang demikian, yaitu kalau kita melihat orang Majus itu bertemu Yesus bukan di palungan, sedangkan para gembala dikatakan dia dibaringkan di palungan. Itu indikasi pertama. Indikasi yang kedua, orang Majus yang dibicarakan di Injil Matius itu ketemu anak itu, dikatakan anak itu. Nah, ternyata kata anak itu merujuk kepada bukan bayi, tapi anak-anak yang usianya 5 tahun ke bawah, tapi tidak persis bayi. Selanjutnya, kisah pembunuhan anak-anak oleh Herodes di usia 2 tahun ke bawah. Nah, itu tentunya ini dilakukan berdasarkan informasi dari orang Majus itu. Sehingga Herodes mengambil kesimpulan yang dibunuh harus 2 tahun ke bawah. Artinya bahwa orang Majus itu datang tidak persis pada kelahiran Yesus. Tetapi karena sudah menjadi latah atau kebiasaan, sering kali kita buat dekorasi Natal atau kita main fragmen atau drama Natal, sering kali kita pertemukan para gembala dengan orang Majus. Padahal ini mereka waktu yang berbeda, sangat berbeda jauh gitu. Tapi kalau kisah tentang para gembala ini memang persis pada peristiwa Natal atau peristiwa kelahiran Yesus. Nah, kita lepas soal itu. Kita fokus kembali ke tema kita. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tentu sebagian besar dari kita sudah lebih dari sekali. Saya duduk dan tadi saya menyiapkan ini, saya pikir sudah lebih dari 1 kali kita mendengarkan ulasan tentang tema ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tapi saat ini saya inginkan saya menyampaikan juga, mengulas tema ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Meskipun rekan-rekan sudah berulang kali mendengar tema ini. Di gereja kah, di kegiatan-kegiatan lain, intinya hampir semua bicara tema ini. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan melalui tema ini. Tentunya kita harus sadari bahwa peristiwa ini itu peristiwa historis.
Satu peristiwa yang pernah terjadi. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Apa yang harus kita ambil di sini? Tentu kita yang hidup di era sekarang berusaha menggali makna di balik peristiwa historis itu, dan kemudian kita hayati, tidak saja hayati tapi kita berusaha untuk menghidupinya atau mengaplikasikan dalam keseharian kita. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sekali lagi saya katakan bahwa ini merupakan percakapan di antara para gembala. Nah, saya mencatat di sini ada beberapa hal yang bagi saya urgent, bagi saya penting untuk kita ketahui menyangkut ungkapan marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Yang pertama, saya memilih tidak menjelaskan siapa itu gembala karena saya percaya kita sudah tahu. Saya punya asumsinya demikian gitu. Dari saya langsung saja apa yang ingin saya sampaikan gitu. Inti dari apa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya catat di sini kita aware akan panggilan Tuhan. Gitu. Kita baca dalam Lukas pasal yang ke-2 ayat 15 dari TB dikatakan begini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Garis bawahi ini. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sekali lagi, poin yang pertama tuh saya tulis aware terhadap panggilan Tuhan. Nah, coba kita lanjut Lukas pasal 2 ayat yang 9. Kita bandingkan dengan ayat ini. Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 12 dikatakan di sana, lalu garis bawah ini, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-10 dikatakan, kata malaikat itu kepada mereka. Jelas ya. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Ayat 10. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibendung. Ini kan terjemahan 2 ya, kalau terjemahan 1 agak sedikit berbeda ya. Dan terbaring di dalam palungan. Nah, kita tahu bersama bahwa tentang kelahiran Yesus Kristus itu disampaikan oleh para malaikat. Itu dengan jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-9 sampai ke-12. Disampaikan oleh para malaikat. Nah, disampaikan oleh malaikat. Tetapi ketika kita sampai pada ayat yang ke-15, para gembala berkata dengan jelas bahwa kabar baik itu diberitahukan Tuhan kepada mereka. Nah, sekali lagi, ayat 9 sampai 12, kabar baik itu disampaikan oleh malaikat. Tapi kita masuk pada ayat 15 dikatakan kabar baik itu disampaikan Tuhan atau diberitahukan Tuhan kepada mereka. Nah, rupanya memang berita ini datangnya dari Tuhan. Malaikat hanya bertindak sebagai pembawa berita atau bahasa lainnya kurir. Kurir ini jangan kita mengerti pembawa barang juga. Pembawa berita juga kita bisa sebut kurir. Pengantar surat kita bisa sebut kurir. Jadi kita jangan batasi pengertian kurir situ. Hanya sebatas orang yang membawa barang. Jadi malaikat Tuhan ini berperan sebagai kurir. Tapi dia datang atas nama Tuhan. Jadi meskipun gembala-gembala itu mendengar berita itu dari para malaikat, dari malaikat, tetapi berita itu dari Tuhan. Jadi sama saja. Meskipun malaikat yang sampaikan, karena sumber beritanya dari Tuhan, maka Tuhan yang menyampaikan. Saya ambil satu kutipan dari Gill begini. Para gembala itu berkata seorang kepada yang lain, maka kita pergi ke Bethlehem, tempat di mana malaikat itu berkata bahwa juru selamat telah lahir dan melihat apa yang telah terjadi, yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Dari sini tampak bahwa bukan karena ragu-ragu akan hal itu, seperti mempertanyakan kebenaran apa yang dikatakan malaikat. Mereka tergerak satu sama lain untuk pergi ke Bethlehem karena mereka sangat percaya bahwa hal itu harus terjadi seperti yang telah diberitahukan
malaikat itu kepada mereka, dan bahwa apa yang dikatakan itu berasal dari Tuhan. Jadi di sini para gembala tidak hanya mendengar kabar baik itu dari malaikat, tapi kemudian mereka juga melihat itu sebagai panggilan dari Tuhan. Sehingga mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Karena mereka mendapatkan kabar dari Tuhan, mereka pergi bukan mau saya mau bilang, bukan mau melakukan validasi atau pembuktian, tapi mereka tahu itu peristiwa terjadi. Jadi pergi dan lihat-lihat. Jadi tidak ada indikasi dari teks ini, kita periksa tidak ada indikasi keraguan. Mereka tahu ini dari Tuhan. Saya sampai di sini saja. Saya ingin angkat ini menjadi bahan refleksinya bagi kita. Sudah berapa kali kita mendengarkan Tuhan? Ingat bahwa sumber utama firman Tuhan itu Allah sendiri. Allah memberikan inspirasi kepada para penulis dan kemudian memberikan iluminasi atau pencerahan pada para pekabar, dan kemudian mereka menyampaikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita menerima itu sebagai panggilan Tuhan, suara Tuhan, ataukah kita menerima itu sebagai pesan rohani atau pesan moral dari para pekabar atau hamba-hamba Tuhan? Kalau kita melihat ini sebagai pesan rohani dari hamba-hamba Tuhan, maka itu akan mereduksi semangat kita untuk mengaktualisasikan, merealisasikan apa yang kita dengar. Tapi seandainya konsep kita, berpikir kita tertanam bahwa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu adalah dari Tuhan, maka saya percaya ini sangat bisa memantik kita untuk mengaktualisasikan, merealisasikan apa yang kita terima, apa yang kita dengar. Berkaca dari para gembala, mereka menerima pesan itu dari malaikat, tapi mereka tahu pesan itu dari Tuhan. Dan mereka langsung bergegas, bertindak dengan segera. Marilah sekarang kita pergi. Jadi poin yang pertama tentang ajakan di antara para gembala itu, kita belajar tentang aware terhadap panggilan Tuhan. Respon kita, tanggapan kita, perhatian kita terhadap panggilan Tuhan. Sekali lagi, saya perlu garis bawahi. Ketika pesan firman Tuhan yang disampaikan, ketika kita menangkap itu, apakah kita tangkap itu pesan dari Tuhan, atau kita menganggapnya itu pesan rohani atau pesan moral dari para penyampai firman Tuhan? Atau Bapak Pendeta bisa, Bapak Majelis bisa, atau orang-orang yang bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, manifestasi dari iman. Lukas 2 ayat 15, perhatikan ini lagi. Malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sekali lagi saya garis bawahi kalimat, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dari teks yang sama, Lukas pasal 2 ayat 15, terjemahan ND, saya tulis di sini dikatakan begini, marilah kita pergi segera ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di situ, seperti yang dikabarkan kepada kita oleh Tuhan. Apa yang bisa kita dapat dari teks ini? Kita bisa melihat bahwa pasca para gembala menerima kabar baik dari malaikat, mereka memberikan respon yang penuh semangat. Kalau dalam kata lain, mereka memberi respon yang penuh gairah. Gitu. Tidak kamatek-kamatek, atau bahasa kita sering bilang tidak loyo-loyo ya. Gitu ya. Dengan penuh semangat, mereka pergi ke Bethlehem. Dengan kata lain, mereka tanpa menunda, tanpa memikirkan ulang tentang kejelasan berita itu. Benar, kok tidak ya? Jangan sampai malaikat ada tipu kita nih. Tidak. Mereka dengan penuh semangat, mereka dengan penuh gairah, dikatakan dari terjemahan ND, marilah kita pergi segera ke Bethlehem. Kalau kita baca di ayat lanjutan lagi, lebih tegas dikatakan di sana. Sekali lagi dengan kata lain, mereka tanpa menunda,
tanpa memikirkan ulang tentang kejelasan kabar baik itu, melainkan langsung memberikan respon dengan segera, langsung pergi ke Bethlehem. Ada hal yang menarik di sini bahwa tindakan para gembala itu seperti yang sudah saya katakan tadi, tindakan segera, tindakan langsung ke Bethlehem itu bukan tindakan untuk melakukan evidensi pembuktian kebenaran tersebut atau melakukan validasi terhadap kebenaran tersebut. Tapi memang mereka tahu bahwa itu benar. Kalau saya pakai katanya Mas Kainama, dia bilang itu valid lah, gitu. Valid, gitu. Kita validnya apa maksudnya, gitu. Benar, gitu. Kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal 2 ayat 15 terjemahan lama, dikatakan begini, marilah kita pergi ke Bethlehem melihat perkara yang sudah. Mungkin kita ingat teks-teks pakai ejaan lama seringkali yang sudah jadi, gitu. Sesuatu yang terjadi begitu. Jadi sekali lagi seperti saya katakan di awal, bukan mereka mau membuktikan perihal apa yang disampaikan oleh gembala oleh malaikat itu, tapi mereka tahu itu pasti. Jadi mereka mau menjadi saksi mata begitu. Bukan sekedar mendengar, tapi menjadi saksi mata. Jeminsonnya dalam komentarnya dikatakan begini, mereka tidak terbuai oleh para malaikat, kemuliaan yang diberikan kepada mereka, dan alunan nada tinggi yang memenuhi udara. Dan di situ dikatakan ada pujian ya. Nanti orang sebut sebagai nyanyian glory, nyanyian para malaikat atau glorias. Mereka tidak terpesona dengan keadaan itu. Bayangkan. Tapi mereka memilih pergi dan melihat apakah ini benar tidak, ini benar-benar tidak memiliki keraguan. Tetapi marilah kita pergi dan melihat apa yang terjadi yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Luar biasa. Tidak ada kompromi, tidak ada diskusi, tapi mereka saling mengajak. Jadi mereka ini kayak komunitas begitu, tanpa meninggalkan yang lain, sama-sama. Saya tidak tahu berapa orang di situ waktu itu. Tapi gembala itu biasanya dalam kawanan, kalau para gembala itu kan jamak, tentu lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 10. Kita seringkali kita batasi, macam seringkali kita dengar cerita orang Majus karena dengan jumlah jenis persembahannya kita kemudian ambil konklusi bahwa itu 3 orang, padahal tidak, bisa jadi lebih, hanya kebetulan persembahan yang mereka bawa ya 3 jenis itu. Tapi kita lepas soal itu. Jadi tujuan para gembala pergi ke Bethlehem bagi saya adalah agar mereka juga seperti yang saya katakan tadi bisa menjadi saksi mata. Maksudnya supaya para gembala ini tidak hanya sebagai pendengar kabar baik, tetapi juga menjadi aktor langsung, saksi mata dari kabar baik itu. Ini bagian dari manifestasi atau bisa kita sebut tindakan iman. Iman yang kemudian diaktualisasikan begitu. Ya, iman yang kemudian ditunjukkan melalui perbuatan atau aksi nyata. Perhatikan bahwa kata sekarang dalam terjemahan TB2 atau kata segera memiliki urgensi dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, terkadang dalam hidup ini iman mengharuskan kita untuk segera bergerak. Iman mengharuskan kita untuk segera mengambil tindakan. Terkadang dalam hidup ini memerlukan hal-hal seperti itu. Ambil contoh begini, Tuhan bilang jangan takut, ya kita harus jangan takut, harus segera begitu. Atau Tuhan bilang jangan khawatir, ya kita harus jangan khawatir. Dan masih banyak lagi yang bisa kita daftarkan, mungkin bisa satu-satu sumbang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang harus kita respon langsung gitu. Nah, saya ketika menyiapkan kebenaran firman Tuhan ini kemudian saya berpikir begini. Terkadang kita lebih menaruh percaya kepada pacar. Boleh? Minta maaf. Saya mau isi di sini, tapi saya lebih baik ngomong memang. Begitu. Maksudnya begini. Kadang kita lebih percaya kepada pacar. Padahal pacarnya ada tipu kita nih. Begitu. Meminta pembuktian cinta. Bisa kita kasih. Bisa uang. Bisa segala sesuatu. Bahkan mungkin diri. Begitu. Bisa jadi. Kita lebih, artinya saya mau angkat di sini. Bukan tindakan itu. Tapi kita lebih menaruh percaya kepada pacar. Oke, kita lepas pacar. Tapi terkadang kita lebih menaruh percaya kepada sopir.
Atau kita lebih menaruh percaya kepada kapten maksudnya, yang nakoda kapal gitu. Atau kita lebih menaruh percaya kepada pilot. Kita tidak tahu pilot itu jangan sampai gila kok apa. Itu jangan sampai ada mabok setengah kok apa, narkoba kok apa. Atau sopir tuh jangan sampai tidak punya SIM, tidak tiba-tiba duduk di depan auto saja kok kita sudah naik. Kita, tanpa pikir itu kita naik saja. Kita tahu bahwa mereka pasti membawa kita kepada tujuan yang tepat. Tapi untuk perkara-perkara berhubungan dengan Tuhan, seringkali kita tidak percaya. Ini disclaimer ya, bukan berarti saya mengajarkan kita untuk tidak percaya kepada pilot, atau tidak percaya kepada atau tidak percaya kepada sopir, atau mungkin dokter. Tapi kalau kita lihat, terkadang saya pernah ikut pesawat, dan sebelum berangkat, sebelum terbang, pramugari bilang, kita masing-masing berdoa. Atau seringkali saya nonton film, bukan film Indosiar. Kalau film Indosiar itu kadang-kadang aneh-aneh begitu toh. Tapi kadang saya nonton film-film kalau ada operasi gitu, ya berdoa gitu. Mungkin tindakan nyata biasanya begitu juga dokter minta sebelum operasi, keluarga pergi kok berdoa ya. Gitu. Sopir juga kadang begitu. Pak Mama berdoa, ini kita hujan begini nih. Artinya mereka tahu bahwa ada kekuatan atau kuasa lebih. Artinya di sini kita harusnya untuk hal-hal Tuhan kita harus menaruh percaya kepada Tuhan. Yang bersifat sementara saja kita menaruh percaya. Iman yang sejati itu mesti ditunjukkan melalui tindakan. Harus ditunjukkan melalui keputusan-keputusan yang tepat. Kebenaran lain yang bisa kita lihat pada bagian ini, bahwa ketika Tuhan memanggil kita melalui firman-Nya, apakah kita segera merespon atau menunda-nunda? Ketika para gembala itu mendengar berita dari malaikat, setelah malaikat pergi, mereka tidak menunda-menunda. Mereka langsung membuat keputusan. Marilah bersama. Nah, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Mereka tidak menunda-nunda. Jadi maksud saya begini, melalui ajakan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, kita belajar untuk taat dan bertindak dengan segera ketika Tuhan memanggil kita. Ingat, waktu begitu cepat. Oleh karena itu, ketika panggilan Tuhan itu datang, panggilan Tuhan di sini saya bukan bicara tentang kematian ya. Maksudnya Tuhan manggil kita terlibat dalam pelayanan begitu ya. Kita harus segera memberi respon. Ingat bahwa tidak semua kita memiliki kesempatan sebagaimana seperti salah satu penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Tidak semua kita. Maksud saya bahwa jika panggilan itu datang sekarang, alangkah baiknya, alangkah bijaknya kita memberi respon yang tepat. Belajar dari para gembala ini. Bagaimana kita di gereja lokal masing-masing? Adakah Tuhan melalui gereja memanggil kita terlibat dalam pelayanan? Kemudian yang bekerja di kantor bilang, masih sibuk nih, nanti dulu. Ketika pensiun, masih sibuk apa? Jaga cucu gitu. Nanti sudah, kita mau ngomong juga, nanti salah gitu. Orang bilang, harus batang leher dulu baru. Tuhan, saya serahkan hidup ke Tuhan. Tuhan mau panggil saya, panggil. Ya Tuhan panggil, tapi versi lain gitu. Maksud saya, kalau Tuhan memanggil kita, belajar di gembala ini, kita harus memberi respon yang cepat. Yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus. Lukas 2 ayat 15 sampai 16. Masih dalam TB dikatakan begini. Dan terjadilah setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Berkatalah gembala-gembala itu seorang kepada yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem sekarang untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat yang ke-16 yang saya bilang tadi dikatakan begini. Maka cepat-cepatlah. Maka cepat-cepatlah mereka berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Maria dan Yusuf dan bayi itu
sedang berbaring dalam palungan. Ini bisa disalah arti, bisa ya. Maria, Yusuf, dan bayi itu sedang berbaring. Tidak mungkin. Maksudnya bayi itu. Jadi, yang menjadi orientasinya atau fokusnya bukan Bethlehem. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Bukan Bethlehem yang menjadi orientasi. Tapi Yesus yang lahir di Bethlehem itu yang menjadi orientasi. Saya ambil dari apa yang dikatakan oleh Elikot. Ya, dikatakan begini. Ketika malaikat-malaikat itu telah pergi, mungkin mereka melihat mereka naik. Berkatalah gembala-gembala itu, marilah kita pergi sekarang juga. Jangan kita tunda-tunda lagi untuk melihat peristiwa ini. Peristiwa yang ajaib dan penting. Luar biasa. Perlu diketahui bahwa kelahiran Yesus adalah peristiwa kelahiran yang lumrah. Gitu. Tidak mungkin tiba-tiba Yesus langsung hadir. Kelahiran normal begitu. Atau Yesus keluar dari lubang batu. Tidak. Kelahiran sama dengan seorang ibu melahirkan anak. Gitu. Artinya saya mau katakan ini. Tidak istimewa. Kalau mau kita bilang. Tetapi kalau kita lihat selanjutnya apa yang dikatakan oleh Elikot. Dikatakan begini. Peristiwa itu peristiwa ajaib dan penting. Maksudnya bukan melahirkan itu tuh yang penting. Begitu. Atau sesuatu yang bikin menakjubkan. Itu pribadi itu. Baik itu. Yang membuat sehingga peristiwa itu dianggap sebagai peristiwa yang ajaib. Yang membuat peristiwa itu menjadi peristiwa yang penting. Jadi, tokoh sentral yang dibicarakan di sini bukan Maria. Tokoh sentral yang dibicarakan di sini bukan Yusuf. Bukan berarti mereka diabaikan. Melainkan tokoh sentral yang menjadi tujuan utama itu Yesus. Dengan kata lain, tindakan segera atau cepat yang dilakukan oleh para gembala itu adalah perjumpaan dengan Yesus. Tentu apa yang mereka lakukan ini membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesungguhan hati. Ada tafsiran yang katakan mereka lepas binatang gembalaan mereka. Itu resikonya tinggi. Bisa jadi orang datang mencuri atau binatang buas datang dan menerkam. Rugi. Gitu ya. Tetapi mereka memilih mengabaikan itu. Entah tidak ada keterangan di sini bilang ada anggota-anggota lain yang jaga. Tidak ada di situ. Tapi dikatakan mereka cepat-cepat. Kalau kita baca pada ayat 16. Tuh. Cepat-cepat. Kita pun cepat-cepat nih. Tunggu OTW ini. OTW kadang kita masih mandi. Gitu. Tapi tidak seperti itu Dong cepat-cepat tuh menunjukkan satu tindakan yang segera, agresif yang saya katakan tadi gairah gitu. Untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Yesus. Pertanyaan bagi kita kalau kita refleksikan ya lebih lanjut. Bagaimana dengan kita? Kalau kita anggap gereja itu berjumpa dengan Tuhan, apakah kita segera atau cepat-cepat? Atau mungkin mau doa biasa digimit doa syafaat itu sebelum khotbah sesudah khotbah. Kalau di kita doa syafaat sebelum khotbah adik nona kita berdoa amin, kita juga kaget manusia langsung penuh begitu. Ya kok tadi manusia tidak ada. Tapi itu ini berjumpa dengan Tuhan begitu. Belajar dari para gembala, mereka cepat-cepat agresif. Gitu. Mereka tidak membuang banyak waktu, mereka tidak membuang waktu. Gitu. Dengan tema ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bukan berarti menanamkan gagasan untuk kita pergi ke Bethlehem sekarang. Kita pergi jual barang kok. Berapa ya? Sewa 30 juta, 40 juta kok kita pergi. Bukan itu. Artinya kita tidak memaknai ini secara hurufiah. Dan saya sudah baca pesan dari PGI. Bukan. Ini makna rohani yang kita mau ambil. Jadi makna rohaninya apa? Bahwa panggilan untuk berjumpa dengan Yesus itu panggilan yang bersifat segera. Panggilan yang bersifat mendesak. Pertanyaannya, mengapa segera? Mengapa mendesak? Lukas 2 ayat 9 ayat 12 memberikan jawaban bagi kita. Dikatakan begini, jangan takut sebab sesungguhnya memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud.
dengan lahirnya Yesus di Bethlehem menutup ruang untuk juru selamat lain. Karena Yesus adalah juru selamat untuk segala bangsa. Jadi kalau ada polemikus yang bilang Yesus itu juru selamat untuk orang Israel, mereka gagal baca ini. Tapi kalau mereka baca pun pasti mereka bilang itu sudah diubah-ubah atau sudah diotak-atik gitu ya. Sekali lagi, dengan lahirnya Yesus di Bethlehem menutup ruang untuk juru selamat lain. Karena Yesus adalah juru selamat untuk segala bangsa. Maka konsekuensi logisnya untuk bisa selamat, cara satu-satunya datang atau berjumpa dengan Yesus. Saya ingin menutup bagian ini. Menutup bagian ini, poin ini, bukan menutup firman Tuhan ya. Dari kutipan dari Barnes dikatakan begini. Pada saat pertama kali mendengar bahwa dia benar-benar muncul, mereka pergi dengan tergesa-gesa untuk menemukannya. Jadi semua orang harus segera mencari juru selamat. Ketika diberitahukan tentang dia oleh hamba-hamba Allah, mereka harus seperti para gembala itu, meninggalkan segala sesuatu dan tidak mengistirahatkan mata mereka sampai mereka menemukan dia. Kita mungkin selalu menemukan dia. Kita tidak perlu lagi pergi ke Bethlehem. Kita hanya perlu mengarahkan pandangan kita ke surga, memandang kepadanya dan percaya kepadanya, dan kita akan menemukan dia selalu dekat dengan kita dan selamanya menjadi juru selamat dan sahabat kita. Bagaimana dengan kita? Adakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Sekali lagi, kalau momentum beribadah kita pandang sebagai momentum berjumpa dengan Tuhan, bagaimana tindakan kita? Saya pikir pada momen penghujung tahun atau awal tahun, hamba Tuhan sudah menegaskan itu. Saya baca dari para filsuf bilang, waktu itu berlalu begitu cepat. Kita tidak bisa menginjak air yang sama di saat yang bersamaan di satu sungai. Air yang telah lewat tidak akan sama persis dengan air yang akan kita injak. Maksudnya begini, hari boleh sama, tapi kesempatan itu berbeda. Maksudnya, ketika ada ruang, ada kesempatan, kita diminta untuk sungguh-sungguh menaklukkan diri untuk percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus ini, dia punya ikutannya memberi diri. Memberi diri ya, bukan percaya, kadang kita percaya, tapi memberi diri, menggantungkan harapan kepada Yesus. Ingat baca dari para gembala ini, segera, cepat, buat keputusan. Poin yang keempat dan merupakan poin yang terakhir, kesukaan dan kesaksian. Lukas 2 ayat 17 sampai 20, kita agak lewat ayat yang menjadi rujukan kita ya. Dikatakan begini, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkan. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Ketika sampai di sini, saya kemudian memikirkan, apakah orang yang mendengar itu Yusuf dan Maria? Kemudian Maria menyimpan perkara itu. Tetapi kalau kita baca dalam redaksi ini dikatakan bahwa mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, semua orang. Kalau hanya cukup Yusuf dan Maria, Alkitab bisa tulis Maria dan Yusuf sah. Berarti ada orang lain juga yang mereka memberikan informasi ini. Itu pendahuluan untuk bagian ini. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa setelah berjumpa dengan Yesus, para gembala tidak memilih bungkam atau silent, melainkan mereka memberitakan apa yang telah mereka lihat, apa yang telah mereka dengar. Hal ini mereka lakukan dengan penuh semangat kepada semua orang. Alhasil, semua orang yang mendengar tutur itu, mereka menjadi heran. Kemudian saya coba otak-atik heran nih, lu omong kosong lah. Sebenarnya tidak ada indikasi ke sana. Percaya nih begitu. Lukas 2 ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. Semua orang yang mendengar heran. Saya kutip dari Elikot dikatakan begini. Dan ketika mereka mendapati anak itu berbaring di tempat yang dikatakan malaikat itu, mereka
diteguhkan sepenuhnya dalam keyakinan mereka, dan dengan berani mereka memberitakan penglihatan yang telah mereka lihat dan apa yang telah mereka dengar dari para malaikat. Dan semua orang yang mendengar heran akan semuanya itu. Apa yang dilakukan oleh para gembala adalah hal yang benar. Sebab kabar baik tentang kelahiran Yesus merupakan kabar kesukaan bagi segala bangsa. Maka wajib diketahui oleh semua orang. Lukas 2 ayat 19 sampai 12 dikatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Matthew Henry bilang begini, gembala-gembala itu tidak membuang-buang waktu, tetapi segera datang ke tempat itu. Mereka merasa puas dan memberitahukan kepada orang banyak tentang anak itu, bahwa dialah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hal ini seharusnya menjadi kabar baik bagi semua orang. Kita semua sudah ikut rayakan Natal berapa kali? Kita semua pasti sudah punya keyakinan bahwa Yesus itu juru selamat. Pertanyaannya, pernahkah kita bagikan kabar ini untuk orang lain? Matthew Paul bilang begini, ketika mereka telah melihatnya, mereka memberitahukan perkataan itu. Mereka tidak menaruh tanggung jawab kerahasiaan atas mereka. Jadi mereka melakukan dengan baik dan mempublikasikan apa yang menjadi perhatian umum untuk diketahui oleh manusia. Potongan-potongan rohani tidak boleh dimakan sendiri. Kita tahu Yesus itu juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. Kalau ada, saya kutip perkataan ada hamba Tuhan lain, dia bilang, jangan menjadi orang Kristen yang egois. Kalau sudah tahu itu barang baik, nah, tolong kau bagi-bagi orang dong. Satu hal lagi, jika kita bandingkan dengan Lukas ayat 20, maka tidak bisa tidak kita akan sampai pada kesimpulan bahwa ada cita yang luar biasa dari diri para gembala itu, sehingga mereka dengan penuh semangat bersaksi tentang kabar baik itu. Lukas 2 ayat 20 dikatakan, kemudian kembalilah gembala-gembala itu memuji Allah dan memuliakan Allah. Tentu kalau kita akumulasikan ini, kita gabungkan ini, berarti ada satu suasana yang sukacita, satu suasana yang riang, satu suasana yang gembira, sehingga mereka membagikan cerita itu kepada sesama. Pertanyaan, bagaimana dengan kita? Kadang kita hadir di gereja, ketika ibadah sedang berjalan, kita tampak rohani. Tapi ketika keluar, baru keluar. Tidak seperti gembala-gembala itu, sambil memuji Allah dan memuliakan Allah. Kita suka keluar, omong harba biru di luar sana gitu ya. Pas keluar dari gereja, lu tahu kok tidak itu satu tuh. Aduh, hancur sudah. Harusnya setelah berjumpa dengan Yesus, keluarnya memuji Allah, memuliakan Allah, kita tidak. Gitu. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Matthew Paul bilang begini, ketika mereka telah melihatnya, mereka memberitahukan perkataan itu. Mereka tidak menaruh tanggung jawab kerahasiaan atas mereka. Jadi mereka melakukan dengan baik dan mempublikasikan apa yang menjadi perhatian umum untuk diketahui. Berjumpa dengan Yesus harusnya melahirkan sukacita dan membangkitkan semangat untuk bersaksi. Saya anggap ini sebagai legasi, warisan gitu. Harusnya kita meniru hal ini gitu. Bagi kita bahwa perjumpaan dengan Kristus harus melahirkan sukacita dan menumbuhkan semangat untuk bersaksi. Jika sukacita yang kita terima ketika berjumpa dengan Yesus tidak melahirkan sukacita, tidak melahirkan semangat untuk bersaksi, berarti kita orang Kristen yang abnormal. Ada yang tidak beres di sini gitu ya. Oleh karena itu, sudah menjadi harga mati, sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Bahwa sukacita yang kita dapat saat berjumpa dengan Yesus harus dibagikan kepada orang lain. Ketika saya membaca Mazmur, setiap peristiwa sukacita diikuti dengan setiap peristiwa sukacita memuji Allah diikuti dengan bersaksi. Diikuti dengan bersaksi. Bagaimana dengan kita? Belajar dari para gembala yang menjadi penutup dari bagian firman Tuhan ini. Perlu diketahui bahwa tema ini, marilah sekarang kita memiliki arti langsung sebagai undangan para gembala dalam Lukas 2 ayat 15
yang dapat membantu kita untuk memahami arti Natal. Kata-kata ini merupakan panggilan spiritual yang bertahan hingga sampai saat ini. Maksudnya maknanya. Ajakan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem adalah panggilan untuk datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Respon kita terhadap panggilan Allah harus berupa kesadaran, tindakan iman, dan sukacita yang dibagikan kepada sesama. Seperti para gembala itu. Mari kita mendekat kepada Yesus dengan hati yang terbuka. Jadikan hidup kita sebagai kesaksian yang membawa kemuliaan nama Allah. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati.